Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ala wajhi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi begitu banyak nikmat, yang dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam terlupa kita teruskan kepada junjungan besar kita, suri telur kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum sholat Jumat kita mulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan keuangan masjid, saldo awal sebesar Rp16.769.200. Untuk pemasukan pada tanggal 12 Juni untuk infak Jumat sebesar Rp442.000. Sedangkan untuk pengeluaran pada tanggal 17 Juni untuk rapat internal DKM sebesar Rp420.000, dan pengeluaran pada tanggal 19 Juni untuk operasional Jumat dan lain-lain sebesar Rp592.000. Sehingga saldo kas masjid per hari ini Jumat 19 Juni 2026 atau bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah sebesar Rp16.199.200. Kemudian untuk informasi yang selanjutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan kali ini, insya Allah akan diisi oleh Ustaz Ahmad Royan dan muadzin Abina Ahmad dari maintenance. Informasi tambahan, insya Allah pada hari ini akan diadakan gelar amal untuk santunan anak yatim, yang insya Allah akan dilaksanakan di Musola Al-Iman, Kapling Bumi Baripan, Babelan, Bekasi Utara. Bagi para jamaah yang ingin mendonasikan sedikit katanya untuk santunan anak yatim, bisa langsung diletakkan di tempat yang telah disediakan. Yang terakhir, himbauan kepada para jamaah untuk mematikan atau mensalurkan alat komunikasinya, kemudian tidak bicara, tenang saat mendengar khutbah, dan yang terakhir tertib pada saat meninggalkan masjid. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usihini wa isakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat yang teramat banyak sampai-sampai wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak dapat menghitungnya.
Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini pula khatib senantiasa mewasiatkan pada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita, karena takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan memanfaatkan segala nikmatnya termasuk nikmat waktu. Jamaah sekalian, waktu adalah sesuatu yang sangat misterius, sangat dekat dengan kita dan semua orang ada di dalamnya, namun tidak ada yang menguasainya. Allah berfirman, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian semuanya, baik dia tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semua kita dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, supaya kita tidak rugi maka kita harus beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr, senantiasa nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mengapa Allah memberikan waktu? Karena waktu itu adalah modal kita dalam kehidupan. Waktu juga adalah ukuran amal seseorang, dan nasib kita di akhirat kelak ditentukan oleh waktu. Ironisnya, banyak dari kita yang menyia-nyiakan waktu tersebut dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak menambah amal ibadah kita, tidak meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, nikmatani, dua nikmat, maghbudun fihima katsirun minan nas, banyak orang dilalaikan dari nikmat tersebut. Apa itu? As-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena itu waktu itu akan senantiasa berjalan dan akan habis, tidak bisa dihentikan, tidak bisa diulang. Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa wahai sekalian Bani Adam, kalian itu adalah kumpulan hari. Jika berlalu satu hari, maka pergilah sebagian dari kalian. Karena sejatinya waktu yang kita jalani, setiap tarikan nafas diri kita mendekatkan kita dari kematian. Hadirin yang berbahagia, waktu juga adalah amanah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak kami akan tanyakan atas nikmat yang kami berikan kepada kalian, dalam surat At-Takatsur. Sejatinya segala nikmat itu adalah ujian dan akan dipertanggungjawabkan. Makanya Rasul bersabda, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah, tidak bergeser kedudukan seorang hamba di hari kiamat, hatta tus'alu an umrihi, sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Apakah umurnya itu dihabiskan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau dihabiskan dalam maksiat? Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu senantiasa kita ingat waktu, bahwasanya hidup kita di dunia ini sementara. Maka sekecil apapun pahala wajib kita manfaatkan. Ada sebuah kisah, Ibnu Majah, salah satu pengarang kitab Sunan, suatu ketika beliau akan menyeberangi sungai Tigris, dalam riwayatnya sungai Efrat. Ketika telah meninggalkan sisi sungai, tidak lama ada orang yang bersin di sisi sungai tersebut. Kemudian Imam Ibnu Majah memberikan kepada pengemudi perahu, karena menyeberangnya dengan perahu, sungai itu lebar. Kemudian dikatakan, wahai nakoda, bolehkah kita kembali ke tepian sungai? Kemudian kata nakodanya, untuk apa? Saya ada keperluan. Nggak bisa, kata nakodanya. Ya udah, saya bayar dengan 1 dirham.
Akhirnya dibayarlah 1 dirham agar perahu itu kembali ke tepian sungai. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Majah? Ibnu Majah menjawab bersin orang tersebut. Alhamdulillah, yarhamukallah. Kemudian jawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian jalan lagi perahu. Di tengah perjalanan seluruh penumpang di perahu tersebut ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua penumpang itu bermimpi bahwa Ibnu Majah masuk surga dikarenakan menjawab bersin orang tersebut. Bayangkan, menjawab bersin kan sepele, tapi hadiahnya surga. Maka itu jangan sia-siakan amal sekecil apapun. Jangan tunda amal sekecil apapun, walaupun menjawab bersin, saudara. Jamaah sekalian, kita alhamdulillah telah berada di bulan Muharram, salah satu bulan haram. Inna indata suhuri indallah isna asara sahran. Bahwasanya perputaran waktu di sisi Allah 12 bulan. Fihima arbatun hurum. 4 diantaranya bulan haram, termasuk bulan Muharram ini. Karena bulan haram, maka kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Salah satunya berpuasa. Rasulullah sabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syiyam fi sahrullah al-Muharram." Bahwasanya seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Apalagi nanti di hari Kamis kita masuk 10 Muharram, ada hari Asyura. Yang barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka Allah hapuskan dosanya setahun yang lalu. Maka manfaatkan waktu ini, karena tadi waktu itu tidak akan terulang kembali. Jangan sampai kelak menjadi penyesalan di hari akhir, di alam barzakh. Coba seandainya dulu saya banyak beribadah, karena menyesal itu belakangan. Jadi pergunakan waktu yang ada ini untuk kita memperbanyak ibadah, sehingga kelak kita mendapatkan nikmat dari Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu ke depan supaya waktu itu tidak sia-sia, karena Rasulullah sabda, khairun nas man tala umurihi wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan baik amalnya. Semoga kita bisa menjadi sebaik-baik manusia yang Rasulullah SAW sabdakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah ihsani wa syukruhu wa taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha biman ya'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara.
Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله